teman-teman, hari ini kita akan membahas spesifik tentang advertising atau iklan. Kita akan masuk ke pembahasan soal apa itu iklan yang pertama. Nah, iklan ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik ya. Dulu itu bahkan iklan menjadi salah satu jurusan atau spesifikasi khusus di beberapa universitas di luar negeri. Iklan juga bahkan menjadi satu program studi gitu. Karena memang volume dari industri periklanan itu sangat besar. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya the best advertising is actually done by customer yang merasa puas dengan produk atau service kita. Nah, iklan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya satu itu dia berbayar. Ya. Tujuan dia adalah untuk menginformasikan, ya, mengkomunikasikan, mengumumkan secara publik tentang suatu ide, suatu barang, dan suatu jasa dari seorang sponsor atau sebuah organisasi sponsor gitu. Nah, itu adalah ciri khas advertising. Artinya kalau dia berbayar untuk membeli sebuah ruang atau tempat atau waktu yang mana di situ dipromosikan, dipresentasikan, ditunjukkan, diumumkan sebuah produk atau service dari suatu sponsor, maka itulah yang disebut iklan. Nah, iklan sendiri ada banyak jenisnya, teman-teman. Misalnya, ada yang disebut iklan yang pertama itu adalah yang informatif. Jadi, an informative advertisement. Apa itu sebenarnya iklan yang informatif? Nah, iklan yang informatif ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan brand awareness atau knowledge dari suatu produk yang baru. Nah, dia itu mungkin belum untuk ke arah tujuannya untuk membeli. Jadi tujuan nomor satunya itu adalah brand awareness. Ya. Nah, informative advertising ini bisa teman-teman temukan contohnya di berbagai macam industri ya. Misalnya kalau teman-teman lihat ada produk-produk yang belum teman-teman kenal, lalu dia diputar ulang terus sampai kita ingat gitu. Ya. Misalnya berapa lapis, ratusan, nah diputar terus. Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan dan tujuannya adalah supaya ada brand awareness. Gitu. Whether or not dia beli nggak masalah, cuman orang jadi ingat dan tahu, oh ada produk baru ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada jenis yang kedua, iklan adalah persuasive advertising atau iklan yang bertujuan untuk persuasif. Artinya dia bertujuan untuk secara afektif ya atau secara psikomotorik membuat orang untuk menyukai ya, memilih dan akhirnya membeli produk itu. Jadi not just brand awareness tapi benar-benar sampai orang itu suka dengan produk itu dan akhirnya beli. Itu jenis periklanan yang persuasif. Oke, nah berikutnya iklan apa lagi? Nah, iklan ini ada jenis yang ketiga yakni reminder advertising. Ya, atau iklan yang bertujuan untuk mengingatkan supaya audiens itu terstimulasi untuk melakukan pembelian ulang pada produk dan jasanya. Jadi biasanya mereka memang sudah cukup terkenal, publik sudah cukup aware, sudah ada customer yang membeli gitu ya, tapi mungkin di belakang layar ya para ahli komunikasinya atau marketingnya ngelihat, oh kayaknya sales kita agak turun ya, yuk kita bikin reminding advertisement supaya orang ingat sama produk kita lagi dan kemudian mereka repurchase gitu. Ada juga kita bikin satu special events atau special promotion. Nah, kita iklanin tuh special promotion atau special events ya sehingga orang repeat buying. Ya, mereka membeli kembali produk itu. Atau satu jenis iklan yang bertujuan untuk membuat customer itu merasa sangat yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk membeli produk tersebut gitu. Jadi mereka tidak ragu lagi
bahwa mereka itu membeli suatu barang yang tepat. Nah, jadi fungsi iklan itu ada banyak, teman-teman. Ada fungsi yakni untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan misalnya ada penurunan harga atau ada diskon, ya, atau ada pengurangan special price gitu ya, lowering price, itu juga fungsi dari iklan. Kemudian fungsi dari iklan adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi kalau kita merasa volume penjualan selama ini kok kita segini aja, yuk kita tingkatkan supaya lebih banyak lagi, maka dia akan beriklan di televisi atau di media-media yang lain. Jadi dia akan bisa pindah media, nambah media, dan seterusnya. Kemudian fungsi lainnya itu adalah widening. Widening itu adalah memperlebar, memperbesar pasarnya dia. Gitu. Itu juga salah satu fungsi dari iklan. Kemudian fungsi iklan berikutnya adalah untuk mengembangkan preferensi terhadap brand dia. Jadi dia sudah melihat ada banyak kompetisi sudah masuk ya, ini ada red ocean atau orang-orang udah pada masuk ke sini, produk-produk kompetitor udah banyak, oke, kita harus kembangkan supaya brand kita kuat. Itu ada 5M, ya 5M atau 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam iklan, itu disebutnya 5M ya. Yang pertama itu adalah mission. Yang kedua itu adalah money. Yang ketiga itu adalah message. Yang keempat itu adalah media, dan yang kelima adalah measurement. Oke, kita bahas satu-satu 5M dalam iklan ini. Nah, yang pertama adalah mission. Nah, pastikan sebelum iklan itu dilakukan, ya melakukan iklan, misalnya mau simple aja deh, saya mau mengiklankan produk saya lewat Instagram pakai paid ads. Nah, teman-teman harus tentukan dulu missionnya atau tujuannya apa untuk beriklan. Apakah tujuannya untuk direct sales, atau tujuan-tujuan lain, misalnya hanya untuk memperkenalkan siapa teman-teman. Ya, rata-rata tujuannya pengen direct sell kalau kita bicara online, ya, online ads. Tapi kalau kita bicara TV itu akan lebih luas lagi, ya, mungkin memperkenalkan produk, kita pakai iklan di radio, ya, Adlibs. Nah, itu ada misinya, saya mau memperkenalkan nih karena ini produk baru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, teman-teman tentukan dulu misinya. Ya, setelah menentukan misinya, think about the second M, money. Ya, faktor-faktor apa sih yang harus dipikirkan ketika teman-teman melakukan budgeting terhadap iklan? Ya, misalnya teman-teman melihat faktor dari market share-nya. Ya, jadi sebelum mendesain iklannya, think about your market share. Ya, atau think about your consumer, itu siapa? Lifestyle-nya dia seperti apa? Pelajari betul mereka itu sering mengekspos media apa. Nah, disitulah consumer base itu masuk, ya. Kemudian kompetisinya seperti apa di dalam sektor bisnisnya itu, gitu. Kemudian clutter. Nah, clutter ini juga salah satu hal yang perlu dipikirkan dalam hal money. Kenapa? Kalau misalnya kita mau paid ads di let's say suatu website gitu, dan website-nya itu memang traffic-nya tinggi banget, tapi masalahnya di website itu iklan itu banyak banget di mana-mana. Banner sebelah kanan ada, sebelah kiri, atas, bawah, semua ada. Gitu. Nah, kalau ada advertising clutter seperti ini, apakah saya mau beriklan di tempat itu? Nah, itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Kemudian ada advertising frequency atau frekuensi iklan, frekuensi beriklan. Apakah kita mau atau punya frekuensi beriklan ini? Ya, mau berapa lama kita mau beriklan? Itu juga harus diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah apakah produk ini bisa digantikan atau enggak, ya, sehingga ini value for money-nya cukup untuk iklan. Karena sebelum ada iklan di internet, iklan itu didominasi oleh TVC atau iklan di televisi, dan budgetnya sangat besar. Maka money is very, very important, karena TVC ya zaman dulu. Tapi karena sekarang ada internet, maka iklan-iklan di internet ini jauh lebih murah, ya, jauh lebih murah, coverage-nya lebih luas, dan juga preferensinya dia juga bisa spesifik kepada orang-orang dengan spesifik algoritma atau kata kunci tertentu. Tapi kalau kita bicara masih mau masuk TVC, itu bisa banget gitu, karena TVC di Indonesia juga masih sangat luas.
ya pasarnya. Nah, ini juga harus diperhitungkan masalah M yang kedua, yakni money. Oke, yang ketiga ini adalah M yang soal message atau pesan. Nah, teman-teman, kenapa sih kok ada yang namanya agensi iklan? Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada sebuah agensi iklan? Itu karena mereka itu bertugas untuk mendesain message, mendesain copywriting, mendesain iklannya itu akan seperti apa, ya. Nah, misalnya bagaimana mereka bisa menciptakan pesan-pesan yang itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Pesan yang sangat bisa melekat di benak konsumen, ya. Dan pesan itu harus dieksekusi dengan baik dan rapi. Kan nggak mau ya kita kalau udah bayar mahal-mahal agensi, tapi iklannya jelek banget gitu. Nah, ini tujuannya ada agensi adalah mereka akan bekerja secara profesional untuk menyelesaikan eksekusi dari iklan tersebut, gitu. Dan juga di dalam proses untuk mendesain pesan, mereka juga akan melakukan evaluasi dan seleksi. Jadi mereka itu sudah one stop service lah kalau diserahkan ke agensi misalnya. Nah, M yang keempat itu adalah media. Nah, media ini urusannya agak rumit dan biasanya agensi juga punya divisi media ya. Media maksudnya bukan media dalam hal jurnalistik, tapi media dalam hal media iklan. Nah, media iklan ini ada banyak sekali bentuk-bentuknya yang sifatnya pengukuran. Seperti reach. Ya, reach itu apa? Kemudian ada frekuensi, ada impact. Nah, ini sudah beda-beda lagi. Kalau nanti istilah-istilah dalam media online misalnya, itu sudah ada semacam pay per click, ya kan? Terus impression, dan seterusnya. Nah, ini ada istilah-istilah yang perlu teman-teman pelajari. Tapi sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya. Kalau kita bicara media, itu ada reach. Reach itu adalah jangkauan. Kira-kira jangkauan mereka itu berapa banyak? Belum tentu jangkauan itu akan membuat orang terbidik ya. Maksudnya, saya melihat iklan, misalnya iklan di jalan billboard gitu kan, itu reach-nya saya kena. Tapi belum tentu saya pay attention kepada iklan itu. Tapi saya dihitung sebagai bagian yang terjangkau oleh iklan tersebut. Ya, itu. Kemudian frekuensi, sampai berapa lama, berapa kali saya akan beriklan di situ. Ya. Nah, kemudian ada identifikasi juga terhadap jenis medianya. Ya, kita harus tahu setiap media itu punya perbedaan dalam sisi karakteristik. Jadi kita mungkin tidak akan punya pesan yang sama, desain pesan yang sama. Mungkin objektifnya sama, key message-nya sama, tapi ketika kita mengekspresikan dalam bentuk pesan, itu akan berbeda-beda tipenya dan disesuaikan dengan karakteristik media tadi. Kemudian ada spesifik media vehicle. Jadi ada media-media yang akhirnya kita pilih untuk menjadi vehicle atau menjadi kendaraan kita untuk menyampaikan pesan tersebut. Lalu ada juga yang disebut media timing, atau ketika kita bicara media, kita akan melihat berapa lama sih iklan itu akan muncul gitu. Baik dalam detik, baik dalam menit, maupun dalam jam, dalam minggu, dalam tahun ya, itu sudah ada timing atau sudah ada hal-hal yang sudah kita pikirkan. Atau akan muncul setelah suatu program, misalnya bump in dan bump out, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga geographical media allocation. Jadi kita juga akan melihat sejauh mana sih media ini akan mengcover geographic area. Misalnya kita lihat sales dari suatu produk kita itu ternyata cuma di wilayah Jawa. Ngapain saya mesti geographically approaching to misalnya Maluku gitu, padahal produk saya tidak available di daerah itu. Nah, itu juga harus dipikirkan geographic media allocation supaya ketika kita kembali ke money tadi itu tidak terbuang sia-sia gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah measurement. Nah, measurement ini biasanya juga ada di agensi ya, mereka akan punya pengukuran-pengukuran nih sehingga mereka bisa tahu communication impact dari suatu periklanan, usaha periklanan yang sudah mereka lakukan. Dan juga mereka akan punya measurement soal sales. Jadi sales impact-nya akan sejauh mana nih? Sejauh mana akan dibeli dan sejauh mana orang sudah membeli. Ini ada sales impact. Jadi akan ada measurement dari sebuah proses beriklan. Oke, nah sekarang dari 5 hal itu, ya, itu apa sih yang sebenarnya key question dari 5M tadi?
Ya, jadi 5MM yang pertama mission itu key question-nya adalah what are our advertising objective, atau apa sih objektif dari iklan ini? Mission, objective. Kemudian kalau money, ya, M yang kedua, money, itu how much we spend, ya, how much budget we spend, allocate for this advertisement, gitu. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah message. What message should we deliver? What kind of message should we convey to the audience? Yang keempat adalah media. Nah, media, what media should we use? Which media should we select? Gitu. Yang kelima adalah measurement. Bagaimana kita mengevaluasi hasil proses dari iklan tersebut. Itulah 5M dalam iklan. Oke, nah sekarang ini kita punya banyak jenis iklan juga ya. Iklan itu bisa dibagi dari sisi geografis, dari sisi target group, dari sisi corporate philosophy misalnya, atau dari sisi media. Jadi ada banyak iklan. Contohnya kalau kita melihat tipe iklan dari sisi geografis. Nah, dari sisi geografis itu ada national scale ads. Jadi iklan yang kita mau tampilkan di seluruh Indonesia. Nah, itu harus dipikirkan media apa yang paling cocok gitu. Atau ini tuh produk lokal banget dan saya pengen produk ini dijual cuma di Yogyakarta, khususnya orang-orang Jawa. Nah, maka kita akan menseleksi local ads. Ya, kita akan memilih iklan-iklan atau beriklan di media-media yang lokal sesuai dengan karakteristik produknya. Nah, yang ketiga adalah global ads. Gitu ya. Misalnya sekarang Gojek itu sudah global ads, dia berusaha untuk masuk ke karena dia udah mau ke Dekakorn ya, dia mau coba masuk ke negara-negara lain. Nah, itu harus dipikirkan juga. Atau kalau kita lihat iklannya KFC sebagai global corporate, nah kita juga bisa melihat iklan itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang berbeda di negara-negara yang berbeda. Oke, sekarang jenis iklan yang kedua itu berdasarkan target. Apakah ini iklan untuk konsumen? Nah, itu harus dilihat. Yang kedua, apakah iklan ini untuk industri? Nah, itu juga harus dicek. Ya, kalau untuk industri, ngapain kita susah-susah pakai iklan yang reach-nya gede-gede banget? Misalnya kayak iklan ini untuk industri. Misalnya ya, saya itu menjual misalnya traktor. Oke, itu kan untuk industri ya. Siapa sih orang yang secara individu akan beli traktor? Itu kan nggak ada ya. Mobil ada, tapi kalau traktor kan nggak ada. Jadi itu kan lebih ke industrial needs goods gitu. Nah, iklannya dia akan menyasar kepada industri. Ya, dia nggak perlu bikin billboard gede-gede, traktor ini adalah traktor terbaik gitu. Karena akan sangat tidak efisien gitu. Kemudian trade ad. Apakah iklan ini bertujuan untuk berdagang? Ya, trade ads. Kemudian ini contohnya itu trade ad itu misalnya marketplace. Itu juga banyak ya iklan-iklan marketplace di mana di situ kita bisa melakukan trade bagi penjual maupun pembeli gitu. Dan yang terakhir adalah professional ads. Ya. Ini iklan yang target grupnya adalah untuk orang-orang yang bergerak di bidang profesional atau di bidang misalnya korporasi atau perusahaan-perusahaan. Oke, tipe yang ketiga adalah berdasarkan corporate philosophy. Nah, jadi ada dua jenis di sini berdasarkan corporate philosophy. Ada yang disebut corporate ads atau iklan korporat, ya. Dan ada yang disebut brand advertisement atau iklan tentang suatu merek, ya. Nah, ini adalah iklan yang mana menginformasikan brand, ya. Juga mengingatkan brand atau mungkin untuk mempersuasi membeli atau menggunakan brand tersebut. Nah, kalau corporate ad bedanya apa? Corporate ad itu adalah tentang perusahaannya. Apa yang sudah perusahaannya lakukan? Kan perusahaan itu beda dengan produk, ya kan? Ada perusahaan ya mungkin dia produknya banyak, misalnya Unilever, kemudian dia punya banyak produk. Nah, setiap produk ini kan ada iklannya sendiri. Nah, tapi Unilever-nya sebagai corporate juga akan punya iklan sendiri. Yang mana corporate-nya yang akan diterjemahkan adalah apa yang sudah corporate lakukan dan kenapa kita harus percaya pada corporate ini gitu. Nah, tipe iklan berikutnya adalah tipe iklan berdasarkan media. Ya, ada audio ads, ada visual ads, ada audiovisual ads, ada written ads, ada internet advertisement, dan ada verbal ads. Gitu. Jadi iklan ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Oke, lalu klasifikasi dari iklan sendiri ada banyak.
juga ya. Misalnya klasifikasi soal iklan dalam ruang, ya, iklan indoor gitu. Ada iklan di koran, ada di TV, di radio, di majalah, itu iklan yang disebut dikategorikan sebagai indoor. Kemudian ada iklan yang dikategorikan sebagai outdoor, ya, ada billboard, ada poster, ada electric display LED gitu ya, ada painted display gitu. Itu juga iklan luar ruang. Kemudian ada direct ads atau iklan yang langsung sifatnya. Misalnya teman-teman dapat surat iklan ya, sales letter. Kemudian ada booklet, nah brosur, nah store publication, misalnya saya mau beli ini dong Mbak, oh iya ini saya kasih publikasi dari katalog kami, misalnya seperti itu. Nah itu juga direct ads gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah promotional ads. Nah promotional ads ini contohnya adalah display. Nah display suatu misalnya interior ya, kalau teman-teman ikut masuk ke mall, kemudian ada eksibisi ya perumahan atau interior atau mobil, nah itu promotional ads. Kemudian ada showroom, nah showroom ini juga termasuk promotional ads. Oke, faktor berikutnya yang terakhir, bagaimana cara kita mengevaluasi bahwa iklan kita itu efektif? Ada dua cara. Yang pertama kita lihat adalah efek komunikasi, ya, dan yang kedua adalah efek penjualan. Yang pertama tentang efek komunikasi adalah apakah pesan utama itu tersampaikan melalui iklan ini. Yang kedua, apakah mereka akan tahu, percaya, atau melakukan seperti yang disuggest dalam iklan ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana atau how likely, ya kita lihat secara statistik, kira-kira iklan ini akan membuat orang untuk terpengaruh melakukan sesuatu atau tidak. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana iklan ini sensasi yang kita rasakan ketika melihat iklan ini, ya. Dan yang kelima adalah apa yang bagus dari iklan ini dan apa yang jelek. Itu communication effect-nya yang akan kita lihat dari riset. Kemudian yang kedua itu adalah sales. Sales-nya itu yang akan kita lihat apa? Nah, tentu kita lihat juga expenditure ya atau pengeluaran dari iklan ini dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga bagaimana share market-nya. Ya, apakah kita akan semakin memperbesar share market kita atau justru tetap atau justru memperkecil. Semoga ini membantu untuk teman-teman kuliah dan membantu teman-teman untuk semakin tertarik dalam dunia.